Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Soal pertama, reaksi reduksi dapat diartikan sebagai. Sebelum menjawab ini, kita ingat lagi bahwa reaksi reduksi dan oksidasi itu ada 4 konsep dasarnya, yaitu berdasarkan hidrogen. Kalau reduksi adalah penambahan hidrogen, kalau berdasarkan oksigen, pelepasan oksigen, kemudian penangkapan elektron dan pengurangan biloks. Ini biloksnya turun. Nah, di sini yang A itu pengikatan oksigen. Kalau oksigen dia pelepasan, maka yang A itu salah. Kemudian yang B pelepasan elektron. Nah, di sini adalah penangkapan elektron, ini juga bukan, ini adalah oksidasi. Kemudian pengurangan bilangan oksidasi. Nah, ini jawabannya benar. Kalau dia pelepasan hidrogen, ini termasuk oksidasi. Kenaikan muatan listrik, nah ini tidak berhubungan ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal yang kedua, pernyataan yang benar tentang oksidasi adalah, jadi oksidasi itu adalah kebalikan dari yang reduksi tadi, yaitu kalau berdasarkan hidrogen, yaitu oksidasi itu adalah pengurangan hidrogen. Nah, kita analisa dulu yang pertama, pengurangan bilangan oksidasi. Berarti ini salah ya, ini tadi adalah reduksi. Nah, pengurangan bilangan oksidasi ini adalah reduksi. Kemudian kenaikan bilangan oksidasi. Nah, ini benar ya. Pelepasan yang ketiga adalah pelepasan elektron. Nah ini juga benar. Kemudian yang keempat, penambahan hidrogen. Nah, di sini oksidasi itu adalah pengurangan hidrogen. Kalau pengurangan hidrogen berarti ini salah. Yang kelima adalah penangkapan oksigen. Nah, penangkapan oksigen ini itu sama dengan pengikatan oksigen, maka ini jawabannya benar. Jadi jawabannya benar adalah 2, 3, dan 5. Nah, jawabannya adalah E. Tips untuk menjawab soal ABC untuk konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi ya, kita hanya perlu mengingat salah satunya. Mau mengingat oksidasi kah atau yang reduksi, jadi tinggal pilih salah satu. Nanti untuk soal ABC-nya bisa dieliminasi berdasarkan yang dihafal tadi, mau apakah oksidasi atau reduksi. Dan soal berikutnya, pernyataan berikut yang tidak benar, jadi yang tidak benar ya, tentang reaksi redoks adalah A. Reaksi redoks dapat berlangsung jika disertai hanya pelepasan elektron saja. Nah, ini kira-kira benar atau salah? Hanya pelepasan elektron saja. Tentu saja ini salah ya, karena reaksi redoks tadi bisa melibatkan hidrogen, oksigen, dan bilangan oksidasi. Kemudian yang B, berarti kalau yang A sudah tidak benar, berarti kita langsung saja jawab yang A ini. Jawabannya yang B, C, D itu tidak perlu dikoreksi lagi. Tapi untuk memastikan, kita bisa mengoreksinya. Pada reaksi redoks terjadi transfer elektron, benar ya. Reaksi redoks dapat melibatkan pengikatan oksigen. Nah, ini juga benar, dan seterusnya juga benar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Peristiwa reduksi terjadi pada, kita perhatikan reaksi nomor 1, MnO4 menjadi MnO2. Nah, konsep mana yang bisa kita pakai untuk menafsirkan bahwa ini oksidasi kah atau reduksi kah? Dilihat dari jumlah O-nya, ini O-nya dari 4 menjadi 2, berarti dia melepaskan oksigen, maka ini bisa disebut sebagai reaksi reduksi. Jadi yang pertama ini bisa reaksi reduksi berdasarkan pelepasan oksigen. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu Zn menjadi ZnO2-. Nah, kita bisa menggunakan, kalau untuk konsep dengan elektron kita tidak bisa melihatnya di sini, kita gunakan di sini bilangan oksidasi, dimana kalau reduksi itu tadi biloksnya adalah turun. Nah, kita lihat di sini Zn
unsur bebas itu biloxnya 0. Kemudian O biloxnya adalah min 2. Nah, kemudian untuk mencari bilox dari Zn berarti min 2 kali 4. Berarti bilox Zn tambah min 2 kali 4 min 4. Sama dengan ini ada muatannya min, berarti sama dengan min 1. Maka bilox dari Zn sama dengan min 1 plus 4 sama dengan plus 3. Nah, dari 0 ke plus 3 itu biloxnya naik. Maka ini adalah oksidasi. Nah, berarti yang nomor 2 salah. Nah, kita periksa lagi yang nomor 3. 2CO2 menjadi C2O4 2 min. Di sini kita hitung lagi biloxnya. O itu min 2. Min 2 kali 2 min 4, maka C plus 4. Kalau C2O4 2 min, biar jelas tulis sini ya, C2O4 2 min. O biloxnya min 2, maka bilox dari 2C tambah 4 kali min 2 min 8 sama dengan min 2. Ini muatannya min 2. Maka bilox dari 2C sama dengan min 2 pindah ke min 8 pindah ke kanan jadi plus 8. Maka 2C sama dengan plus 6. Maka C sama dengan plus 6 per 2 sama dengan plus 3. Nah, kita lihat di sini C-nya dari plus 4 ke plus 3 itu biloxnya turun. Maka ini juga reaksi reduksi. Biloxnya tadi adalah turun. Kemudian Cr2O3 dengan CrO4. Nah, dapat kita lihat kalau dari jumlah oksigennya ini dari 3 ke 4, maka berarti ini menangkap oksigen. Maka ini adalah reaksi oksidasi. Nah, jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Kita lanjut soal berikutnya. Persamaan reaksi yang merupakan reaksi oksidasi terdapat pada nomor. Nah, kita lihat reaksi nomor 1 itu ada elektronnya. Nomor 2 juga ada elektron, nomor 3 enggak ada elektron. Nah, nomor 4 juga ada elektron. Maka tadi konsep dari reaksi oksidasi berdasarkan elektron, maka oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Kalau dia pelepasan elektron dalam persamaan reaksi, maka elektronnya berada di kanan atau kiri? Di sebelah kanan. Nah, untuk nomor 1, 4O62 min ditambah 2 elektron, berarti ditambah dan menangkap 2 elektron. Maka ini adalah reaksi reduksi. Yang kedua, elektronnya Mg2+ tambah 2 elektron. Ini melepaskan 2 elektron, jadi ini reaksi oksidasi. Nah, yang ketiga, MnO2 menjadi MnO4 min. Nah, kita tidak melihat adanya elektron di sini, maka kita cari dengan bilangan oksidasi. Nah, MnO2 menjadi MnO4 min. Nah, bilox O itu adalah min 2. Min 2 kali 2 min 4, maka bilox dari Mn itu sama dengan plus 4. Nah, di sini yang MnO4 min, bilox O adalah min 2. Min 2 kali min 4 min 8. Nah, ini ada muatannya itu min 1. Nanti jumlahnya adalah sama dengan min 1. Jadi bilox Mn ditambah bilox dari O, maka bilox Mn itu sama dengan min 1. Min 8 ini pindah ke kanan jadi plus 8 sama dengan plus 7. Nah, berarti bilox Mn dari plus 4 ke plus 7 naik ya. Berarti dia merupakan reaksi oksidasi. Ini biloxnya naik. Kalau dia berdasarkan bilox, reaksi oksidasi itu bilangan oksidasinya naik. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dan 3 di E. Nah, kalau nomor 4 ini
jelas ya, menangkap elektron. Maka ini adalah reduksi.